Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku atas semua kebaikan-Mu. Ku berikan hidupku untuk kemuliaan-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Amen. Amin. Amen. Come on, give Jesus another Berikan hand. Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Before you're seated, turn around to the people around you, shake their hands, Sebelum a big hug, duduk, whatever ada- you're comfortable with. Amen. Sapa teman-teman di samping kiri kanan, berikan salam yang paling nyaman buat kamu lakukan buat teman-teman kamu. All right. Sama-sama laki-laki boleh peluk, sama-sama perempuan boleh. I want to thank Pastor Arif for this invitation to be with you this afternoon. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Arif yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama saudara siang hari ini. It's been a great week. Akhir pekan yang luar biasa. It's been a week of seeing how pastors from all over Indonesia, including Malaysia, can be blessed. Dan di akhir pekan kemarin kita melihat bagaimana Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, bahkan datang dari Malaysia dengan luar biasa. It's great to see pastors coming together. Sungguh senang sekali melihat hamba-hamba Tuhan bisa kumpul bersama-sama. I want you to know you are part of a very exciting movement. Saudara, saya mau saudara tahu bahwa engkau adalah bagian dari pergerakan yang sangat menggairahkan. The Assemblies of God has 68 million members. GSJA di dunia punya anggota 68 juta orang. It is as big as some countries. Bahkan sebesar satu negara itu bisa membentuk satu negara. It is bigger than some other countries. Bahkan beberapa negara lebih sedikit dari itu Of jumlahnya. course, it is much bigger than Singapore. We have only 5.6 million people. Bahkan lebih besar jauh daripada Singapura yang cuma punya sekitar 5,6 juta orang aja. 12 times. 12 kali lipat jumlahnya. 68 million and growing. 68 juta orang dan semakin bertambah-tambah. Yeah. Amin. Every 20 minutes, an Setiap- Assemblies of God church is planted somewhere in the world. Setiap 20 menit satu buah gereja GSJA ditanam di satu tempat di dunia ini. It's amazing what God is doing. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan sedang kerjakan. We are living in an amazing world. Dan kita hidup di dalam dunia yang luar biasa. Amen. So I want to thank your pastor. Jadi for saya this mau mengucap syukur, invite. berterima kasih kepada Pastor Arif yang sudah mengundang saya. Next time I will come with my wife. Kali berikutnya saya datang sama istri saya. How many of you love your pastor? Berapa dari saudara yang mengasihi gembala sidang saudara? Give him a big hand. Oh, tepuk tangan dong yang meriah buat beliau. For us in Singapore, we want to bring you greetings from our church. Dan dari Singapura kami menyampaikan salam dari gereja kami yang ada di sana. They have prayed for you since last night in our biggest service. Dan sejak kemarin mereka bersama-sama berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kebaktian yang paling besar di gereja kami. And then this morning at 8:30, they prayed for you. Dan tadi pagi juga jam 8.30 mereka juga berdoa buat saudara. And right now, in this last service in Singapore, which have just finished, they would have prayed for you already. Dan di kebaktian yang baru aja selesai, kebaktian terakhir, mereka baru juga selesai berdoa buat saudara. So know that there is a church in Singapore that is partnering with you and praying for you guys. Jadi saudara tahu ya sekarang bahwa di Singapura ada gereja yang berpartner dengan saudara dan berdoa bersama-sama saudara. Amen. Amin. For us, this coming month begins a very special time. Dan di bulan yang baru, bulan depan, besok, bulan depan itu akan ada satu event yang luar biasa. Yeah, every year in October, the whole month we celebrate Honor Pastors Month. Setiap tahun selama bulan Oktober kami mengadakan event yang namanya menghargai, memberikan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan. Some churches in the US celebrate only 1 week. But in Singapore, we celebrate the whole month. Beberapa gereja di Amerika Serikat juga mengadakan event yang sama, tapi cuma 1 minggu. Tetapi kami di Singapura selama sepanjang 1 bulan itu. So this month, honor your pastor. Jadi bulan
Oktober nanti siapkan program untuk menghormati para pendeta. Bring him out to eat until he is gemuk. Bawa gembala sidang saudara keluar, ajak makan yang enak sampai gemuk. Write the different pastors in the church a beautiful note thanking them. Ya, bahkan beberapa pendeta di sini kasih surat sama mereka, ucapkan bagaimana saudara menghargai mereka. During this month, pray for them. Selama bulan ini berdoa buat mereka secara khusus. Bless them in different ways. Berkati mereka dengan berbagai cara. Amen. Amin. Can you do that? Bisa saudara lakukan itu? Bless your pastors. Berkati pendeta-pendetamu. Amen. Amin. Not very convinced. Aduh. Maybe I speak to this side. Amen. Nggak terlalu yakin ya, yang kenceng dong. Before I go into the Word of God, I want to share some of my personal experience from Africa. Sebelum saya menyampaikan bagian dari firman Tuhan, saya mau bersaksi tentang pengalaman saya di Afrika. I never been to Africa. Sebelumnya saya belum pernah ke Afrika. In all of my years in ministry since 1985, July 1, I've never gone to Africa. Sejak tahun 85 tanggal 1 Juli tepatnya, saya belum pernah ke Afrika sampai saat itu. The first country I ever did ministry in is in Indonesia. Dan bahkan negara pertama saya melayani sejak hari itu adalah Indonesia. Yeah, so July 1st, 1985, I came to Indonesia for 3 weeks into Central Java, 5 cities in Central Java. Jadi tanggal 1 Juli 85 saya pertama kali melayani bahkan selama 3 minggu di 1 kota, di 5 kota di Jawa Tengah. Yeah, we went to Salatiga, Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo. Nah, di kota-kota itu. But never been to Africa. Tapi belum pernah ke Afrika. Then last year I went to Africa. Jadi tahun kemarin kami pergi ke Afrika. And I fell in love with Africa. Sejak saat itu jatuh cinta sama The Afrika. Africans are passionate people. Orang-orang Afrika adalah orang-orang yang penuh gairah. Indonesians are very passionate too. Orang Indonesia juga sangat bergairah. Yeah. Ya, I came to your football stadium 2 years ago. saya 2 tahun yang lalu mengunjungi salah satu stadion sepak bola. 2 years ago I came to your stadium. Jadi 2 tahun yang lalu saya mengunjungi stadion olahraga untuk menonton sepak bola. Because my favorite team came to Indonesia. Karena tim favorit saya datang ke Indonesia. And the whole stadium was filled. Dan seluruh stadion itu penuh dengan orang-orang. I'm a Christian, I support the Christian team. Saya orang Kristen, saya mensupport tim yang Kristen juga. I'm a pastor, a Christian, I cannot support the devil. Saya adalah pendeta, saya nggak bisa support Red Devil. In the stadium, I saw how the Indonesians sing. Di stadion itu saya mendengar bagaimana orang Indonesia nyanyi. I hear how they clap and they cheer. Mereka tepuk tangan, mereka menyoraki. Passionate people, Sangat-sangat bergairah sekali. just like the African. Sama seperti orang Afrika itu. So 3 things I learned from the African I want to share with you quickly. Saya mau cepat saja membagi ada 3 hal yang saya pelajari dari orang Afrika. The first thing, Yang pertama, when they are excited in Jesus, waktu mereka bergairah di dalam Yesus, they stand up and dance. mereka bangkit berdiri dan mulai menari-nari. But you're Indonesians, I'm not going to ask you to do that. Tapi karena saudara orang Indonesia, saya nggak minta saudara untuk melakukan itu. Second thing, Yang kedua, when they are so excited, waktu mereka begitu not bergairah, only do they stand and dance, bukan cuma mereka bangkit berdiri dan mulai menari, but they will come down to the altar tapi mereka mulai maju ke mimbar. and they will throw the money onto the stage. Mereka mulai keluarkan uang mereka dan lemparin ke mimbar. Every time they agree with the word of God, they will come to the stage and they will throw their money Setiap kali ada poin yang disampaikan dan mereka setuju, mereka maju ke depan lempar duitnya. all over. Di mana-mana. I think it would be good, Pastor. Kayaknya setuju dan Maybe. bagus juga ya, ide bagus ya untuk dilakukan. Maybe we should start this culture for this service. Mungkin sejak ibadah ini kita mulai budaya itu. Because they are sowing to the word of God. Karena mereka menabur terhadap firman Tuhan yang disampaikan. When they agree with the word, they come and they sow to the word. Waktu mereka sepakat dengan firman Tuhan, mereka menabur untuk firman Tuhan. It's not the amount, but it is the heart sowing. In Bukan agreement. masalah jumlahnya, tetapi hatinya di mana mereka mau menabur. Maybe we can do that. Huh? Mungkin kita bisa lakukan ya. Third thing, Yang ketiga,
whenever they agree with the word of God that is preached, they not only stand and dance, not only do they come and put their money, but they say, Amen. Dan mereka juga akan berkata amin dengan keras waktu mereka setuju dengan kebenaran firman Tuhan. So can we say Amen? Bisa kita bilang amin yang kencang? What is the meaning of Amen? Apa sih artinya amin? Amen means I agree and let it be, Lord. Nah, amin itu artinya aku setuju dengan hal itu dan biarlah itu terjadi Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amen. So this afternoon, if you agree with the word, say Amen. Jadi siang ini kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan firman Tuhan, katakan amin yang kencang ya. And then if you want to come and put your rupiahs all over, it's okay, it's not for me, it's going to the church. Jadi nggak apa-apa kalau mau lemparin duit juga boleh, buat gereja kok bukan buat saya. Alright, this last service and I'm going to preach real fast and then I'm going to go and fly back to Singapore. Jadi ini ibadah terakhir yang saya layani siang hari ini. Setelah itu saya akan terbang kembali ke Singapura. Because tomorrow Karena besok at 6 o'clock in the morning, jam 6 pagi I fly out from Singapore to the United States of saya America. akan terbang lagi meninggalkan Singapura dan sampai di Amerika. Yeah. So I have a short time here. Jadi pendek saja waktu saya di sini. Alright, so I want to give you the secrets to living a blessed life. Saya mau memberikan kepada saudara rahasia hidup yang diberkati. You can have a blessed life. Saudara bisa punya kehidupan yang diberkati. You can have a life of miracles. Saudara bisa punya kehidupan yang penuh mujizat. I don't know about you, Saya nggak tahu tentang saudara. but sometimes when I sit there and the preacher's preaching about the blessing, the miracles, I'm wondering, God, did I do something that I don't receive those miracles? Kalau saya duduk di bangku jemaat dan saya mendengar seorang pengkhotbah mengkhotbahkan tentang mujizat, saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan itu? Lord, why is it not happening to me? Kenapa itu belum terjadi dalam hidup saya? How many of you have this question? Berapa saudara punya pertanyaan itu? Well, this afternoon, I will give you the answer Nah, siang ini saya akan berikan kepada saudara jawabannya. so that you can live the blessed life. Supaya engkau dapat hidup kehidupan yang diberkati. The blessed life is the abundant life that Jesus promises us. Dan hidup yang diberkati adalah kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada kita. In John chapter 10, verse 10, Yohanes pasal 10 ayat ke-10. the Bible says, Alkitab katakan, Jesus says, I've come that you might have life and life more abundantly. Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. God has an abundant life just for you. Tuhan memiliki hidup yang kelimpahan yang Dia mau berikan kepadamu. Amen. Amin. So turn to the person beside you and says, live an abundant life. Katakan tetangga sebelahmu, hiduplah di dalam hidup yang berkelimpahan. Yeah, tell them. Kasih tahu dong. Remind them, live abundant life. Ingatin mereka, hidup dalam hidup yang berkelimpahan dong. God wants to give you the abundant life. Karena Tuhan memang mau memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Christianity is not just about eternal life. Karena kekristenan bukan hanya sekedar kehidupan kekal nanti. If it's about the eternal life, Kalau hanya tentang kehidupan kekal nanti saja, then after you receive Jesus, the Spirit of God will zap you and then you die. Then you go up to heaven. Cuma sekedar seperti itu, maka waktu engkau menerima Yesus, maka Roh Kudus akan mengangkat engkau dan membawa engkau ke surga. Mati. Correct? Ya If bukan? it's just about eternal life, the moment you get saved, you die. And then you go up to heaven forever. Kalau cuma kekristenan sekedar hidup yang kekal aja, maka begitu engkau terima Yesus, engkau langsung mati aja. But God wants you to live in this world Tapi Tuhan mau engkau hidup di dalam dunia ini. to reflect what the abundant life is all about. Untuk mencerminkan kehidupan yang berkelimpahan itu seperti apa kepada orang lain. So that the people in the world can see the abundant life. Supaya orang-orang yang ada di dalam dunia dapat melihat seperti apa hidup berkelimpahan itu. So that they can be attracted to the abundant life. Supaya mereka dapat tertarik kepada hidup yang berkelimpahan itu. And then they find Jesus Dan in the abundant life. mereka akan menemukan Yesus di dalam hidup yang berkelimpahan itu. Amen. Amin. So when Jesus died on the cross, He died so that you and I can participate and receive the
the abundant life. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan engkau menerimanya, maka engkau dapat berpartisipasi ikut serta di dalam kehidupan yang berkelimpahan itu. In Jeremiah chapter 29 verse 11. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Let's look at Jeremiah 29 verse 11. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Alright, you want to read it? Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. Amin. How many of you, as our sister was reading it, you were excited? Berapa dari saudara yang bergairah waktu mendengar firman itu dikatakan? The Bible tells us very clearly. Alkitab menjelaskan dengan God begitu says, jelas. for I know the plans I have concerning you. Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. First of all, the first secret to living the abundant life is to, number one, recognize that God has a dream for you. Perhatikan bahwa rahasia yang pertama untuk hidup di dalam hidup yang berkelimpahan dan diberkati oleh Tuhan adalah Tuhan punya mimpi bagimu. God has a dream for you. Tuhan punya mimpi bagimu. God has a plan for you. Tuhan punya rencana buatmu. The word in Hebrew, for I know the plans, the word plans is the same word as dream. It is the same word as God's intention. Jadi kata Ibrani dari kata rancangan itu yang tadi kita sudah baca, itu sama artinya dengan mimpi, dengan maksud Tuhan bagi kehidupan kita. I see some parents here. Saya melihat bahwa ada beberapa orang tua di sini. How many parents here? Let me Berapa see. orang tua di sini yang udah punya anak maksudnya? Okay. Can I interview the parents? Boleh nggak saya interview beberapa orang tua di sini? Okay. Our sister, jangan malu. Ibu kita ini jangan malu ya kalau ditanya. Your son? Anakmu ya? Yes. What is his name? Mana? Nama anaknya? Mana? Alphanius. His name is Alphanius. Alphanius. When Alphanius was born, Waktu Alphanius lahir, you took him into your arms. waktu engkau mulai merengkuhnya dalam gendonganmu, Did you say, you will be useless? apakah kau bilang, Alpha, kamu nggak akan berguna nanti? Enggak, no. No way. Then when you look at him, Waktu engkau lihat dia, did you have dreams for him? punya mimpi kan buat dia? Ada. Ada. So what is it? Apakah mimpi itu? Apa? Jadi anak yang takut sama Tuhan. To become a God-fearing child. Yeah. You have a dream that your son will grow up to be a God-fearing child. Jadi engkau punya mimpi anakmu nanti akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Let's give her a big hand. Oh, berikan tepuk tangan. Father, we bless this child Bapak, that he will kami- become a godly man. Amin. Kami memberkati anak ini Tuhan biar dia menjadi anak yang saleh. No parents, Enggak ada seorang When pun they- orang tua when they have their children, waktu mereka punya anak will say, my plan for you is to be a rubbish collector. nggak ada seorang pun orang tua yang mau bilang sama anaknya, nanti mimpi mama papa adalah supaya kamu jadi pemungut sampah aja ya di jalan ya. No parent will hold the kid in their hand and say, you will be a class of your own. It's called no class. Nggak ada orang tua yang mau anak dibilang kepada anaknya, kamu punya kelas khusus buat kamu. Nggak punya kelas. Nobody. Nggak ada. All of us look at our children and say, you will be a doctor. Berapa dari kita mungkin bilang kepada anak kita, nanti kamu jadi dokter ya. You will be an engineer. Nanti jadi insinyur ya. You will be an architect. Nanti jadi arsitek. And we speak all of the dreams that we have. Kita memperkatakan semua mimpi yang kita punya kepada anak kita. Correct, parents? Benar nggak orang tua? In the same way, when you came into the kingdom of God, God looks at you and says, I know the plans. Dengan cara yang sama, waktu Tuhan melihat engkau masuk di dalam kerajaannya, dia katakan, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Just as parents have a plan, a dream, God has
a dream. Sama seperti orang tua punya mimpi untuk anak-anaknya. Tuhan Bapa kita di surga punya mimpi buat kita. The first key this afternoon is to recognize that God has a plan. Kunci yang pertama di dalam kehidupan kita adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. You are not a mistake. Tuhan tidak membuat engkau sebagai suatu hal yang salah. You are not a result of a mistake of one night. Engkau bukan hasil dari kesalahan satu malam. By the fact that you are here, you are already a champion. Waktu engkau ada di sini itu membuktikan bahwa engkau adalah seorang juara. You are the fastest swimmer. Engkau mungkin akan menjadi seorang perenang yang paling cepat. Yeah, that's why you came into being. Dan itu memang sebenarnya yang terjadi di dalam perut ibu. If you don't know what I'm talking about, don't worry. You Kalau will yang know when you get married. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti kalau udah nikah pasti tahu. God has a plan. Karena Tuhan punya rencana bagimu. But not only does God has a plan, Dan bukan hanya Tuhan punya rencana, you must know that God is intimately involved in His plan. engkau harus menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan terlibat aktif di dalam rencana itu. God didn't just think, Tuhan bukan cuma mikirin aja, but God makes it happen. tapi Tuhan juga memastikan bahwa itu akan terjadi. Look at Jeremiah 29 again. Lihat lagi di dalam Yeremia pasal 29 tadi. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have concerning you." Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. God knows. Tuhan tahu. Because the word know in Hebrew describes an intimate knowledge and intimate involvement in your life. Karena di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, mengetahui itu bukan sekedar tahu, tetapi terlibat langsung di dalam memastikan bahwa itu akan terjadi. It means that you are no mistake. Artinya engkau bukan hasil dari kesalahan. It means that whatever has happened in your life up to this hour is all God's orchestration. Karena apapun yang terjadi sampai engkau hadir di tempat ini, detik ini, itu semua adalah rancangan Allah sendiri. And even if you make a mistake, Bahkan pada saat engkau buat kesalahan, God says, I will take that mistake and turn it around for my plan. bahkan waktu engkau buat kesalahan, Tuhan akan ambil kesalahan itu dan membalikannya untuk rencananya jadi. Amen. Amin. God will reach into your past and draw from your past that which God will use in the future. Tuhan akan menarik dari apa yang terjadi di masa lalumu untuk membawa engkau ke masa depanmu. Some of you have very short past because you are quite young. Beberapa dari antara saudara masih sangat muda, makanya masa lalunya masih pendek. Oh, I'm sorry. Oh, maafkan saya. In this church, there is no old people. Di gereja ini nggak ada orang tua. We only have young, younger, youngest. Kita cuma punya orang muda, lebih muda, dan paling muda. So some of you, the youngest people, your years very short. Jadi yang paling muda tahunnya masih sedikit. But I see some young people. Tapi saya lihat di sini orang yang muda. God will reach into your young, long years and draw for the future. Dan Tuhan akan masuk ke dalam masa lalumu yang cukup lebih panjang daripada yang paling muda untuk menariknya keluar segala sesuatu untuk menjadikan engkau jadi seperti yang Dia mau di depan sana. Because the truth is that sometimes we make stupid decision. Karena memang yang benar terjadi adalah kita kadang-kadang membuat keputusan yang bodoh. True or not? Betul gak? Or am I the only one? Apa cuman saya sendiri yang bikin hal itu? Huh? Sometimes we make bad decisions. Kadang-kadang kita bikin keputusan yang jelek, bukan? But God by His grace. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya. Because God says, for I know, for I'm intimately involved. Karena di dalam firman-Nya Dia katakan, aku ini mengetahui secara dekat dan lekat. Aku mengetahui apa rancanganku bagimu. Even if you made that bad decision, God says, I will go in and I will turn it around. Karena Tuhan bilang, sekalipun kau bikin kesalahan, aku akan masuk dan akan membalikannya. That's why in the book of Romans, the Bible tells us, Itulah sebabnya di dalam kitab Roma Alkitab katakan, for all things work out for good to them that are called by God and are loved, and those who love God. Dikatakan bahwa segala Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amen. Amin.
You know, when I was youngest, Waktu saya masih jauh lebih muda, I was very nakal. saya sangat naughty, I tell you, serious. benar-benar nakal. I will go out in school and beat everybody in my class. Saya akan kalau keluar sekolah tuh saya pukulin orang. If you are my classmate, you will hate me. Apalagi yang ada di kelas saya pasti benci sama saya. I beat everybody. Karena saya ini pukulin semua orang. And then when they're on the floor, I take their wallets and take their money. Jadi kalau mereka udah terkapar di bawah, saya ambil dompetnya, ambil duitnya. Then I make them go to the next class and collect money from me. Dan saya juga suruh teman-teman saya di kelas pergi ke tetangga sebelah, kelas sebelah, ambil duit buat saya. And I tell them if they don't give, I will come after them. Bilangin sama mereka ya, kalau nggak ngasih duitnya ntar gue yang datang. And so ultimately I join a gang. Akhirnya saya terlibat di dalam perkumpulan geng. I made a mistake Saya bikin kesalahan. of joining the gang. Karena bergabung di dalam geng itu. Selling drugs. Jual obat-obat There were terlarang. gang clash. Terlibat dalam perkelahian Now antar you all geng. believe your pastor, right? Saudara percaya kan sama gembala Alright. sidang saudara? You all believe him, right? Percaya kan sama beliau? Okay, I'm going to ask you feel my head and tell them what you feel. Rasakan apa yang ada di kepala saya dan kasih tahu mereka apa yang kau rasakan. Apa itu? Oh, bekas luka kayaknya. I have a dent on my skull. Di sini ada kayak apa ya? Dan? I fractured my skull. Oh, jadi ini udah pernah ngalamin retak di With a kepala saya, di steel tengkorak rod. saya. That was smashed in my skull. Karena ada batu yang cukup gede What? ditimpuk ke kepala saya. I made a mistake, Saya bikin kesalahan. but I didn't die. Puji Tuhan saya nggak mati. One of my friends was shot to death. Salah satu teman saya ditembak mati. One of them was carried to the 14th floor apartment and thrown down. Dan ditarik dia ke lantai 14 dan dilemparkan ke bawah. Then me and another guy were clubbed to death, but he died, I didn't die. Saya dipukulin bersama dengan teman saya mati, saya enggak. So I made a mistake. Saya udah bikin kesalahan. God looks at all the gangsterism stuff that I do. God Yeah. says, I will go into your past and I'll redeem the leadership so that now you can lead the church. Jadi Tuhan lihat kepada kebandelan saya sampai terlibat di dalam geng itu. Dan dia bilang, aku akan menebus engkau atas segala kesalahanmu di dalam geng itu. Dan engkau akan memimpin orang-orang kepada Kristus. Engkau akan menjadi seorang So I have pemimpin a gereja. Jesus gang, hallelujah. Sekarang saya punya geng Yesus, haleluya. God has a plan. Tuhan punya rencana. And God is intimately involved in His plans for your life. Dan Tuhan terlibat langsung secara intim di dalam rencangannya bagimu. So this afternoon you need to understand God has a blessed life for you. Jadi siang ini pastikan bahwa engkau mengetahui Tuhan punya rancangan yang diberkati buat engkau. And God will work through your life to bring you into the blessed life. Dan Tuhan akan memimpin engkau untuk masuk di dalam kehidupan yang diberkati itu. Because God says, for I know the plans I have concerning you. Karena Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. When God is intimately involved in your life, Dan waktu Tuhan terlibat secara intim di dalam rencananya bagi hidupmu. God can make your life a blessing and a success. Dan Tuhan akan menjadikan kehidupanmu berkat dan keberhasilan untuk orang lain. I want you to know, humanly, you can never do it. Secara manusia engkau tidak sanggup melakukannya. You can try, Engkau bisa mencoba, but you won't do it. You can't make it. tetapi enggak akan pernah bisa berhasil. But in God, you will make it. Tetapi di dalam Tuhan engkau akan sanggup melakukannya. Amen. Amin. You know, I have 2 kids. Saya punya 2 orang anak. Today, my daughter is 27 years old and my son is 23. 27. Yeah. Anak putri saya umur 27, anak laki saya umur 23. I look very young, right? Kelihatan muda kan? Punya anak I tidak am segede still itu. young. Remember, young, younger, youngest. Ingat, saya ini masih muda. Ada yang lebih muda lagi. But as my kids were growing up in school, Waktu mereka masih sekolah, in Singapore education system, you must learn Mandarin.
Di Singapura, di sistem pendidikan kami, bahasa Mandarin itu satu hal yang harus dipelajari. If you don't have Mandarin, it's very hard to go to the university. Kalau nggak bisa bahasa Mandarin, susah sekali masuk universitas. But I'm not a Chinese. Saya bukan orang Chinese. Saya orang Cina bukan Cina. Because 50% of me is Chinese, the other 50% is not Chinese. Saya Cina bukan Cina karena apa? Setengah saya dari Cina, tapi setengah saya itu Melayu, orang bukan Chinese. My mother tongue is Melayu. Jadi bahasa ibu saya adalah bahasa Melayu. The only language I speak is English. Dan bahasa yang saya bisa pakai adalah bahasa Inggris. Okay. It's called Singlish. Memang disebutnya Singlish. So I don't speak Chinese. I only speak English and some bahasa. Jadi saya nggak bisa bahasa Mandarin, saya cuma bisa pakai bahasa Inggris dan beberapa kata dalam bahasa Melayu. My wife, she's Singaporean Chinese, so she speak all kinds of Chinese. Jadi istri saya benar-benar orang Chinese Singapura. Jadi semua bahasa Mandarin dan dialek yang lain dia tahu. So she said, no, your children will not learn Malay, they will learn Chinese. Jadi istri saya bilang, enggak boleh belajar bahasa Melayu ya anak-anak saya. Belajarnya Mandarin. So we put them through Mandarin class. Jadi kami masukkan mereka ke kelas bahasa Mandarin. I want you to know their results is 0. Hasilnya 0. Both my kids hate Mandarin. Dua-duanya gak suka bahasa Mandarin. They only speak English. Mereka cuma mau ngomong bahasa Inggris. But as a parent, we have dreams, right? Tapi sebagai orang tua kami punya mimpi bukan? So as a parent, we will do everything to help our kids have the best. Karena sebagai orang tua kami mau melakukan apa aja untuk menolong mereka punya yang terbaik. True or not, parents? Benar gak orang tua? So young people realize your parents love you, they gave their best for you. Ingat ya anak muda, orang tuamu sayang padamu dan akan melakukan yang terbaik bagimu. But even though we gave our best to our kids by finding the best Chinese teacher, Sekalipun kami melakukan yang terbaik buat anak-anak kami dan mencarikan guru bahasa Mandarin yang terbaik. let me tell you, I even hired the Chinese teacher from China Saya to bahkan- teach them private tuition. Saya bahkan mendatangkan guru privat bahasa Chinese itu dari Cinanya sendiri, dari RRC. I spent all my money Saya- looking for Chinese teachers. Saya harus keluarkan begitu banyak uang, kayak habis-habisan deh untuk mendatangkan guru itu. And although their results still 0. Hasilnya tetap sama. It shows us something. Itu menunjukkan sesuatu. Humanly, we may try everything. Secara manusia kita bisa saja mencoba segala sesuatu untuk And dilakukan. we will come to a place where our resources can never empower. Tapi kita akan menemukan bahwa semua sumber daya yang kita punya tidak akan pernah bisa berhasil. But let me tell you, Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. in Jesus, Di dalam Yesus, Jesus has all the power. Tuhan Yesus punya segala kuasa. He has the entire heavenly arsenal to make it happen. Dia punya segala perlengkapan yang ada di surga untuk membuat segala sesuatu itu jadi. So when God says, for I am intimately involved in this dream, it's gonna happen. Jadi kalau Tuhan bilang aku terlibat secara langsung dan secara intim di dalam rancanganku, itu akan jadi. Amen. Amin. And so today receive God's plan for your life. Jadi siang hari ini terima rancangan Allah buat hidupmu. And know and allow God and to allow all of the equipments of heaven to empower you. Izinkan seluruh perlengkapan yang ada di surga untuk memberdayakan engkau, memberi engkau kuasa. And when it happens, you will be successful. Dan waktu itu terjadi, maka keberhasilan menjadi milikmu. Amen. Amin. Let's look at Jeremiah 29:11. Mari kita kembali lagi ke Yeremia pasal 29 God tadi. says, for I know the plans I have concerning you, Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. plans to bless you and not to harm you. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. The blessed life is a supreme joyful life. Hidup yang diberkati adalah kehidupan yang paling bisa kita nikmati. Because it is a plan to make you supremely joyful.
Karena Tuhan merancangkan itu supaya engkau benar-benar penuh sukacitamu. Joyful when you have, joyful when you do not have. Karena engkau akan merasa sukacita waktu engkau punya, dan engkau pun akan merasa sukacita waktu engkau belum punya. God will give you a blessed life. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu hidup yang And diberkati. it is a life of God's joy. Dan itu adalah kehidupan di mana sukacita Allah menjadi milikmu. I know of people who work very hard. Saya kenal beberapa orang yang kerja begitu keras. They have the biggest house and the nicest car. Mereka punya rumah yang paling besar dan punya kendaraan yang paling bagus. But there is no joy in their life. Tapi mereka nggak punya sukacita. You go to their house and it's a shouting, screaming match all the time. Di dalam rumah mereka, kalau engkau bisa masuk ke sana, engkau akan mendengar bagaimana mereka bertengkar. There is no joy. Tidak ada sukacita. This afternoon, Siang hari ini, recognize God's plan is to give you a blessed life, a Kena- life full of joy. kenali bahwa rancangan Allah dalam hidupmu adalah untuk memberkati engkau. Dan berkat itu adalah sukacita. All you need to do is to recognize. Yang engkau harus lakukan adalah mengenalnya. All you need to do is to accept that God has a plan. Dan selanjutnya engkau harus menerima bahwa Tuhan punya rencana bagimu. Secondly, Yang kedua, the word blessed also means shalom. kata diberkati itu artinya shalom atau damai. The Hebrew word for blessed is shalom. Kata Ibrani untuk kata diberkati adalah shalom. Shalom means the completeness of God. Shalom itu artinya kepenuhan Allah. You will walk in the complete blessings of God. Engkau akan berjalan di dalam berkat Allah yang komplit atau utuh. You will walk in the complete peace of God. Engkau akan berjalan di dalam damai sejahtera Allah yang utuh. You will walk in the complete prosperity of God. Engkau akan berjalan di dalam keberkatan Allah yang penuh. That's what shalom means. Itu artinya shalom. The completeness of God in one's life. Kepenuhan Allah di dalam hidup seseorang. And it is God's desire, with God's ability to make that happen for you. Itu merupakan kerinduan hati Allah sendiri. Dengan segala kemampuannya, Dia mau menjadikan itu terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. It goes on to say, plans to give you a hope and a future. Dan selanjutnya dikatakan rancangan di mana aku mendatangkan engkau masa depan yang penuh dengan harapan. The blessed life is a life not only one of joy, but where you have hope and you have the future. Bukan cuma sekedar sukacita yang engkau akan dapatkan, tetapi engkau punya masa depan yang penuh dengan harapan. Hope is one of the most rare commodity in our world. Dan pengharapan adalah salah satu komoditas yang cukup langka dalam hidupmu. The greatest need in our world is for hope. Karena kebutuhan paling besar untuk dunia kita adalah pengharapan. If there is no sense of hope, there is no sense of getting up in the morning. Kalau enggak punya pengharapan, kayaknya enggak mau bangun besok pagi. Maybe some of you this afternoon, you are going through a lot of life challenges that you have lost hope. Mungkin beberapa dari antara saudara engkau menghadapi tantangan yang begitu besar dalam kehidupanmu sehingga engkau kehilangan harapan. I want you to understand this afternoon, God has hope breathing into your life. Saya mau saudara ketahui bahwa Tuhan punya harapan bagimu. Dia mau menghembuskan harapan itu di dalam hidupmu. Amen. Amin. God wants to give us a sense of hope. Tuhan mau memberikan kepada kita satu rasa penuh pengharapan. Hope gives life meaning. Karena pengharapan itu memberikan arti kehidupan. Hope gives life energy. Karena pengharapan itu memberikan kepada kehidupan kita kekuatan. And then God says, without hope you have a future. Karena tanpa pengharapan kamu gak punya masa depan. Tapi dengan harapan kau punya masa depan. I know of people who work very hard for many years. Saya kenal dengan orang-orang yang kerja keras selama bertahun-tahun. And then suddenly at 40, 45, 50 years old, it's like they wake up and they're like, what is my future? Tapi udah umur 40, 45, 50 mereka bangun tidur dan bilang, masa depan saya seperti Any apa of ya? you feeling that way? Ada beberapa yang merasa seperti itu. Don't raise your hands please, it's okay. Jangan angkat tangan, gak apa-apa. They wake up suddenly like, I don't have a future. What am I doing with my life? Tiba-tiba mereka bangun tidur dan merasa, aduh gak punya harapan ya, ngapain aja selama ini. You see, the abundant life, it's about having that sense of a future. Karena kehidupan yang berkelimpahan itu
artinya punya pengharapan akan masa depan. God's future for you is not a future of drought. Masa depan Allah buat saudara bukan masa depan kekeringan. It's not a future of emptiness. Bukan masa depan yang kosong. It is a future of fruitfulness and blessings. Tetapi masa depan yang penuh dengan buah-buah dan berkat Tuhan. And it is important for us this afternoon to recognize that God has a plan and that God is intimately involved in that plan so that I can step into my future with His blessings. Jadi penting siang ini kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan Dia terlibat dengan intim di dalam menggenapi rencananya sehingga kita punya hidup yang diberkati. Many of us here, I assume, are people of God. We know Jesus Christ. Saya percaya bahwa semua orang di ruangan ini kenal Yesus. And as child of God, friends, listen, you should have the blessed life, the life of joy and hope and future. Dan sebagai anak Allah, saudara, engkau harus punya kehidupan yang diberkati, yaitu kehidupan penuh sukacita dan punya masa depan. But there are many out there do not have this blessed life of joy, hope, and a future. Dan tapi ketahuilah bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang gak punya seperti apa yang kita punya, pengharapan sukacita di dalam Tuhan akan masa depan. So it is our responsibility to give it to them. Jadi merupakan tanggung jawab bagi kita untuk membagikan kehidupan yang seperti itu. But we can't give to them if we don't experience it for ourselves. Tapi kita gak bisa memberikannya kepada mereka kalau kita belum mengalaminya sendiri. Correct? Betul bukan? So the first key, therefore, so that we can have it, so that we can give to others, is to, number one, recognize God has that plan. Untuk mengalaminya, saudara harus tahu bahwa Tuhan punya rencana. Itu nomor satu. And then number two, it is very important to give ourselves to God's plan. Dan yang kedua, penting sekali untuk benar-benar menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan rencana Allah. You have to understand the context of this scripture. Saudara harus benar-benar mengerti konteks dari ayat firman Tuhan ini. In Jeremiah 29:11, the people of God was taken away from their land. Saudara tahu bahwa di dalam Yeremia 29 tadi dikatakan bahwa pada saat itu umat Allah sedang dibawa keluar dan dibuang ke tempat pembuangan. And in this foreign land they were badly treated. Dan di negara yang asing buat mereka diperlakukan dengan buruk. They were under a lot of oppression. Mereka ada di bawah tekanan. They were going through pain in life. Mereka merasakan sakit dalam kehidupan. They were going through challenges in life. Mereka mengalami tantangan dalam hidup. And many of them lost hope, lost future. Dan banyak di antara mereka kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan. They don't even believe God has given them a life of blessing. Bahkan mereka nggak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada mereka hidup yang diberkati. So it was in this condition that God spoke to His people so that His people can have a blessed life of joy, hope, and a future. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan berkata kepada umatnya supaya mereka memiliki hidup yang penuh sukacita, penuh dengan harapan akan masa depan. And when God speaks, it is important that the people respond in alignment. Waktu Tuhan bicara, yang paling penting adalah kita merespon untuk selaras dengan apa yang Dia katakan. You hearing what I'm saying? Saudara dengan apa yang saya bilang? Many of us, we come to church, we hear, yes, yes, yes. Banyak di antara kita datang ke gereja, kita dengar, kemudian kita bilang, iya, iya, iya. But we don't give ourselves to that word of God. Tetapi sesungguhnya kita tidak memberikan sepenuhnya hidup kita bagi firman Tuhan itu. So if you want the blessed life, jadi kalau engkau menginginkan kehidupan yang diberkati, not only must you first recognize God has a plan, but number two, you must now give your life to God's plan for your life. bukan cuma saudara sekedar mengenal bahwa Tuhan memang punya rencana dalam hidupmu, tetapi yang kedua engkau harus memberikan sepenuhnya hidupmu ke dalam rencana Tuhan itu. I'm not talking about salvation because you are all saved. Saya nggak bicara tentang keselamatan di sini karena saudara sudah memilikinya. But if you are sitting here, you have never given your life to Jesus, today is a good day to give your life to Jesus. Tapi kalaupun ada di antara saudara yang belum menyerahkan hidupnya kepada Yesus hari ini adalah hari yang baik untuk engkau melakukannya, menyerahkan hidupmu kepada Yesus. But for the rest of us who are Christian, tetapi selebihnya dari antara kita yang memang sudah mengenal Yesus, yang sudah menjadi orang Kristen, listen carefully. perhatikan ini It's baik-baik. about you giving your life to the word. Hal itu adalah tentang bagaimana engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya terhadap firman Tuhan yang sudah disampaikan. What do I mean by that?
Apa maksudnya? What do I mean by that? Apa yang saya maksudkan dengan itu? Well, it means that you must pay a price. Artinya engkau harus membayar harga. There is a story in 1 Kings chapter 17. Ada sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. And in 1 Kings chapter 17, the Bible tells me of a widow. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu diceritakan tentang seorang janda. And this widow was gathering sticks to eat, to make fire so that she and her child may eat. Jadi kerjaan janda ini adalah sehari-harinya mengumpulkan ranting-ranting untuk jadikan bahan bakar untuk masak, untuk dia dan anaknya makan. And Elijah now comes to this woman. Dan Nabi Elia mendatangi perempuan ini. And he asks her for a drink. Dan dia minta minum kepada perempuan ini. She says, okay, as she turns around to get the drink, he said, by the way, can you give me something to eat? Jadi waktu dia mau ngambil minuman, dia bilang, sebelumnya saya boleh nggak minta sesuatu untuk makan? Nabi This Elia. woman turns to Elijah and said this. Dan mendengar Elia mengatakan demikian, perempuan itu berkata kepada Elia. She says, as surely as the Lord whom you serve, you know I am now making a last meal for me and my son to eat and then we die. Sesungguhnya sebagaimana Tuhan yang engkau layani adalah Tuhan yang hidup, dia tahu bahwa aku sebentar lagi mau masak makananku yang terakhir dan setelah itu aku dan anakku akan mati. Now when you read that story, it's very weird. Jadi kalau saudara baca kisah itu mungkin terasa aneh. The man of God Nabi Allah goes to the poorest of the poor mendatangi orang yang paling miskin di antara orang miskin and say, give me something to eat. dan berkata, kasih saya makan. And then when the person say, I don't have anything, I'm just going to make some flour, make a cake, my son and I eat, then we're going to die. Dan janda itu mengatakan kepada Nabi itu, oke, saya punya sedikit tepung, nanti saya mau bikin roti, setelah itu kami makan dan setelah itu kami mati, kami nggak punya. What do you expect the pastor to say? Apa yang saudara harapkan dari pendeta tadi ngomong? Huh? If it's a pastor, oh kasihan, oh I'm sorry. Kalau seorang pendeta ngomong, aduh minta makan seperti itu, kasihan seharusnya But kan? no, Elijah turns to her. Tetapi Elia berpaling kepadanya. He says, do as you please, but first make me a cake. Elia katakan, iya kamu lakukan itu nanti, tapi pertama-tama kasih saya dulu makan. After you make the cake, you eat and then you can go die. Setelah kamu kasih saya makan, kamu makan juga dan setelah itu boleh mati. But you see, this woman responded to the word. Tetapi saudara perhatikan bahwa wanita ini meresponi dengan benar terhadap apa yang dikatakan sang nabi. She gave herself to the word. Dia memberikan hidupnya kepada apa yang dikatakan. And when she gave herself to the word, Dan waktu dia memberikan hidupnya kepada apa yang the dikatakan, Bible tells us the miracle then began to happen for this woman. Alkitab katakan bahwa mujizat mulai terjadi bagi wanita ini. That the jug of oil and the jar of flour never ceased. Sehingga apa yang sedikit yang tadinya punya, yaitu sedikit tepung dan sedikit minyak, itu akhirnya berkelimpahan, tidak akan pernah habis. What's that? Apa itu? That's the life of blessing. Itulah hidup yang diberkati. That's the life of hope and a future. Itu adalah hidup yang memiliki masa depan dan punya pengharapan. Because this widow lost hope when her husband died. Karena waktu janda ini kehilangan suaminya, tentu saja dia hilang pengharapan. And because she could not provide, there's no more future. Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka nggak ada harapan buat mereka. But God's plan, Tapi Tuhan punya rencana. God's plan Rencana Tuhan is to come to you where you are today. adalah untuk datang ke tempat di mana engkau berada hari ini. And God says, I have a plan. Dan dia mau katakan kepadamu, aku punya rencana. Plan to bless you. Rencana untuk memberkati engkau. Plans to give you a hope and a future. Untuk memberikan kepadamu pengharapan dan masa depan. But you must give yourself to God's plan. Tapi pertama-tama engkau harus memberikan hidupmu terhadap rencana Allah itu. And this afternoon you can respond by giving your life. Dan siang ini engkau dapat meresponi dengan memberikan kehidupanmu, menyerahkan hidupmu. You can respond by giving your finances and your time. Engkau dapat merespon dengan memberikan keuanganmu atau waktumu. This afternoon you can say, Lord, take all of me. Siang hari ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ambillah seluruh hidupku. I responded that way.
Aku mau meresponinya dengan cara demikian. I responded that way on 1st July 1985. Dan saya sendiri secara pribadi melakukannya waktu saya meresponi pada tanggal 1 Juli itu. And my life is never the same. Dan hidup saya tidak pernah sama lagi. I got saved on 1980. By 1985 when I responded by aligning my life to God's word. Saya diselamatkan 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 80. Tapi 85 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan supaya hidup saya selaras dengan apa yang Tuhan mau. My life changed forever. Dan hidup saya setelah itu berubah. All that you read about my introduction, God did it. I didn't do nothing. Apa yang sudah kita baca pada waktu tadi pembukaan, Tuhan sudah melakukannya bagi saya. Saya tidak melakukan I don't apa-apa. have time to tell you the stories of how I've been blessed financially and blessed in so many ways. Enggak cukup waktu kalau saya harus menceritakan bagaimana Tuhan memberkati saya dengan luar biasa, bahkan secara keuangan. But I can promise you this. Tetapi saya dapat menjanjikan ini. God is involved in his dream. Allah terlibat langsung di dalam mimpinya bagi kita. And God has a dream for you. Dan Tuhan punya mimpi buatmu. And today if you align to God's dream, Dan siang hari ini kalau engkau menyelaraskan hidupmu dengan mimpinya Allah, you will walk the blessed life. engkau akan menjalani hidup yang diberkati. Amen. Amin. Let's all stand. Mari kita bangkit I berdiri. want to pray for you Saya mau berdoa buat saudara that God will bless your life. supaya Tuhan memberkati kehidupanmu. I want to pray for you Saya mau berdoa buat saudara because I know in a moment's time you'll be taking your faith promise. karena sebentar lagi saudara akan ditantang untuk memberikan janji iman. And the faith promise is like a representation of your life. Dan sebuah janji iman adalah sebuah representasi dari hidupmu. Yeah, because where the treasure is, that's where your life would be. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So that's what this faith promise is all about. Itulah mengenai itulah seed of faith ini atau janji iman itu. And let this be the representation of your life as you say, Lord, Tuhan, I'm giving you. Dan izinkanlah ini menjadi representasi dari hidupmu waktu engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. I believe some of you, when we give beyond just finances, Mungkin beberapa dari saudara akan memberi bukan hanya sekedar keuangan. you will give yourself to the ministry. Bahkan engkau memberikan hidupmu sepenuhnya di dalam pelayanan. You will come in and join this church. Dan engkau akan masuk dan bergabung dengan gereja ini. You will come in and serve through the school and through the different avenues of this ministry. Engkau mungkin akan bergabung dengan sekolah yang ada di bawah gereja ini. Dan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain yang ada. God is waiting to bless you. Nah, tapi tuh ketahuilah bahwa Tuhan sedang menantikan untuk memberkati engkau. But you have a choice to make. Tetapi engkau punya pilihan untuk dibuat. Amen. Amin. Father, I commit every man and woman into your hand. Bapak, aku menyerahkan setiap pria dan wanita yang hadir di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Thank you, Lord, for their life. Terima kasih untuk kehidupan mereka. Do that miracle, Father, right now. Lakukan mujizat-Mu saat ini Tuhan. The miracle of blessing. Mujizat berkat Tuhan. Lord, you have called us to a blessed life. Tuhan, Engkau telah memanggil kami dalam kehidupan yang diberkati. May we learn to live in that blessed life. Biarlah kami belajar bagaimana hidup yang diberkati itu. I pray for men and women as they give themselves to you today. Aku berdoa bagi mereka Tuhan, baik para pria maupun wanita saat mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan hari ini. Transform their life. Ubahkan kehidupan mereka. And then let the miracles of God begin. Dan izinkanlah mujizat Allah mulai terjadi dalam hidup mereka. And so Lord, let it happen right now. Biarkanlah itu terjadi saat ini Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.